Shalom. Atau harus saya bilang Moras, Medan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya di sini menyampaikan kesaksian. Memang waktunya tidak banyak, hanya 20 menit. Dan Tuhan pun saya harus bahagia dengan istri saya, jadi saya akan cepat saja. Kesaksian ini mengenai rumah tangga, satu topik yang belakangan ini lagi marak di mana-mana dan menjadi satu masalah bagi setiap gereja saat ini dimanapun kami bersaksi, tidak kota besar, kecil, dalam segala lapisan. Masalah utama adalah rumah tangga. Dan bagaimana kita membangun satu kota kalau rumah tangga kita sendiri kita tidak bisa bangun. Waktu rumah tangga kita keropos, bagaimana satu persekutuan itu bisa terjadi dengan manis. Kita akan terdiri dari orang-orang munafik. Jadi mulailah dari dalam keluarga itu sendiri. Kalau selama ini tidak pernah terdengar ada gosip miring mengenai saya, itu bukan berarti bahwa Robi Sugara selama ini seperti malaikat sekian puluh tahun berkecimpung di dunia film dan tidak pernah terjadi sesuatu di dalam kehidupannya. Keluarganya berjalan dengan adem ayem, tidak ada badai. Kenyataannya tidak demikian. Badai pernah singgah dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana saya terpisah dari rumah tangga, dari istri dan anak-anak saya selama 14 tahun. Terpisah itu karena saya meninggalkan mereka. Saat itu saya meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak. Paling besar itu 11 tahun, paling kecil 9 bulan, dalam kondisi nol. Dan itu yang terjadi pada keluarga saya. Tapi Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh luar biasa. Dia memulihkan keluarga saya. Tapi pemulihan itu terjadi bukan karena saya. Pemulihan terjadi di dalam rumah tangga saya itu justru karena istri dan anak-anak saya. Apa yang terjadi pada mereka sehingga Tuhan memulihkan keluarga ini? Apa yang terjadi dengan seorang istri dengan 7 orang anak ditinggalkan suami dalam kondisi nol? Bagaimana dia menjalani kehidupannya? Bagaimana dia membimbing anak-anaknya sedemikian rupa sehingga 10 tahun kemudian anak-anak ini bertemu dengan ayah mereka, itu tidak ada akar kepahitan, tidak ada kebencian, kemarahan. Karena seringkali kita lihat dalam rumah tangga kalau sudah mulai ada perselisihan, mulai mencari kubu-kubu. Kalau bapaknya brengsek menurut kacamata ibu, itu langsung ditanamkan kepada anak-anaknya bahwa orang bapak kamu itu bapak yang bajingan, bapak yang begini, yang begitu dan sebagainya. Ini semua ditanam ke dalam anak sehingga ada akar kepahitan dalam anak itu. Tapi bagaimana dalam kehidupan anak-anak saya? Kok tidak ada akar kepahitan? Saya katakan tadi, saya terpisah 14 tahun. Dan bagaimana saya, orang yang bejat seperti saya, yang telah meninggalkan keluarga, mengkhianati keluarga, terlantarkan keluarga selama 14 tahun, akhirnya tak boleh diterima kembali di dalam keluarga tersebut. Kalau bukan karena kasih Kristus, tidak mungkin semua ini terjadi. Saya tidak masuk dalam detail karena akan memperpanjang saja. Karena biasanya kita berdua 1 jam sampai 1,5 jam untuk menyampaikan kesaksian kami. Tapi itu poinnya. Saya meninggalkan keluarga saya selama 14 tahun. Dan bagaimana pemulihan itu bisa terjadi? Untuk saya itu saya mohon istri saya yang menyambung kesaksian ini. Terima kasih Tuhan Yesus berkata. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Aduh, silo banget ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih saya berada di tempat ini. Menyambung kesaksian suami saya tadi. Saat ditinggalkan Pak Robi dalam kondisi yang demikian, anak-anak masih kecil, ekonomi yang meronta-langit, langit ini sepertinya runtuh menimpa saya. Tapi kalau soal anak-anak saya nggak perlu berpikir 2 kali. Karena buat saya anak bukan cuma hasil hubungan suami istri, tapi anak adalah titipan Tuhan buat masing-masing rumah tangga. Tuhan percayakan saya 7 mungkin yang 3, 2, 1. Dan saya katakan buat Tuhan saat itu, Tuhan, walaupun suami saya sudah meninggalkan saya dan anak-anak, percayakan anak-anak itu buat saya, Tuhan. Saya mau, dengan segala risikonya, saya mau pelihara mereka, Tuhan. Saya pikir anak-anak yang kena imbas dari kehancuran rumah tangga orang tua,
adalah saya kumpulin 7 anak saya masih kecil-kecil. Saya kumpulkan mereka dan saya katakan buat mereka, Mami janji buat kalian bahwa tidak akan ada bapak kedua yang masuk ke rumah kita ini kecuali bapak ini yang kita tunggu pulang. Pak Robi masuk ke rumah benar. Bukan karena Pak Robi ini artis saya tunggu-tungguin dia pulang. Tapi yang saya tahu cuma satu, saat pemberkatan nikah saya dengan Pak Robi, Tuhan berjanji buat pernikahan kami bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Anak-anak saya mendapatkan kekuatan dari apa yang saya katakan. Tapi saya ini bergaul dengan banyak kalangan. Saya bergaul dengan kalangan yang ekonominya di atas langit, tapi saya juga bergaul sama tukang becak. Rata-rata teman pergaulan saya yang rumah tangganya berantakan, boleh saya katakan 90% anak-anaknya juga berantakan. Kenapa mesti 90% berantakan? Cuma 10% yang bisa berhasil dalam rumah tangga orang tua yang kocar-kacir kayak gini. 90% hancur. Kalau Pak Robi berselingkuh, meninggalkan rumah hilang kayak angin, bes gak kelihatan mata. Otomatis Pak Robi gak ngurusin anaknya, mau mati kayak apa dia gak ngurusin. Tapi buat saya, banyak juga orang tua yang berselingkuh tapi pulang tiap hari ke rumah. Ini juga bahaya. Gelagahnya aja kayak orang baik-baik tiap hari pulang ke rumah. Kalau sebenarnya berselingkuh babak belur di luar rumah. Karena apa? Orang yang berselingkuh pulang tiap hari ke rumah itu cuma badannya doang. Otak pikirannya udah gak ada di rumah lagi, ada di luar rumah sana. Karena tarikan orang di luar sana yang mengambil orang-orang yang kita cintai terlalu luar biasa, membuat orang-orang yang kita cintai matanya gak kemana-mana, kesana terus. Padahal awalnya orang tua buat anak luar biasa. Anak masih dalam perut aja, orang tua udah sibuk cari nama. Begitu anak lahir masih merah, cita-cita buat anak ini jadi insinyur, dokter, jenderal, semua jadi satu semua. Dan untuk jadi semuanya orang tua mau kerja kepala di bawah kaki di atas buat dapat sesuatu buat anak. Kalau perlu gak ada malamnya, siap terus. Tapi kalau udah masuk ke dalam perselingkuhan, omong kosong semuanya buat anak. Gak ada cerita. Karena orang di luar sana yang mengambil orang-orang yang kita cintai punya motivasi, punya sesuatu keinginan. Yang gak punya motivasi cuma istri yang diberkati Tuhan. Di luar sana punya sesuatu dan orang-orang yang dicintai, kita cintai, gak sadar bahwa dia dikerjain, dia gak sadar. Nanti udah kebentuk di sana baru dia pulang kembali ke keluarganya. 99% orang yang berselingkuh balik pulang kembali ke keluarganya. Dan yang dicari siapa? Tetangga kiri kanan? Enggak. Yang dicari anak-anaknya yang tiap hari cuma akan kepahitan yang dikasih buat sama orang. Orang tua kalau udah masuk ke dalam perselingkuhan, hatinya berubah jadi batu. Kalau batu koral dipukul hancur. Tapi kalau orang tua udah masuk ke dalam perselingkuhan, hatinya berubah jadi batu hitam yang semakin dipukul keluar api dari dalamnya. Marah dia, nggak mau terima. Ini diganggu. Kalau Pak Robi bisa bersyukur, pulang kembali ke keluarga, tiap kesaksian dia bisa bersyukur. Saya bersyukur sama Tuhan. Saat saya kembali bertobat, saya mendapati anak-anak saya hidup dalam Tuhan. Semua aktif di dalam gereja. Ada jadi worship leader, singer, pemusik, semua aktif. Pak Robi bisa bersyukur gini. Tapi banyak orang tua pulang dari perselingkuhan, bertobat, mendapati anak-anaknya hidup masuk dalam narkoba yang paling dalam, yang berubah jadi pelacur, yang berubah jadi piaraan orang, masuk semua dalam sini. Dan orang tua yang kayak gini doa sama Tuhan, minta anak-anaknya kembali naik ke atas. Tuhan tolong, saya udah nyesel, tolong anak-anak saya diangkat. Gak semudah balik tangan anak-anak yang masuk. Cuma karena ulah kita orang tua yang egois, anak-anak hancur semua masuk ke sini. Dan saya katakan buat Tuhan, Tuhan saya gak mau anak saya seperti yang 90%. Anak saya harus seperti yang 10%. Tapi saya gak tahu gimana caranya Tuhan. Tuhan begitu baik buat saya saat itu. Tuhan mengajarkan saya membawa 7 anak-anak saya ke rumah ibadah, ke gereja. Anak saya masih kecil-kecil, saya tenteng tiap ada kegiatan apapun dalam gereja. Saya bawa anak saya ke sana. Tidak ada kata tidak buat anak saya masuk gereja, harus. Bukan saya bawa anak saya ke gereja terus saya nyantai di rumah, anak gua aman di gereja kok. Gak kayak gitu. Tiap hari perkembangan kejiwaan anak-anak saya perhatikan satu-satu. Kalau ada kesulitan anak saya, cepat saya bawa ke
ngeri saya. Mata saya cuma bisa lihat sampai pintu, di luar pintu dan saya nggak tahu apa yang terjadi. 4 tahun kemudian anak saya udah gede, yang paling tua minta kamar sama saya. Mama, boleh pinjam kamar, Ma? Mereka tunjuk salah satu kamar. Boleh. Lusa pinjam terus, dia pinjam kamar. Lama-lama saya curiga, dan anak pinjam kamar mau ngapain gitu. Saya ini saking kesulitan hidup saya awal-awal ditinggal Pak Robi. Saya nggak bisa bayar listrik itu 2 tahun. Sama PLN listrik saya bukan cuma disegel, dicopot dari boxnya. Saya sama anak-anak saya malam kudus itu 3 tahun. Kamar ini, kebetulan kamar-kamar di rumah kami jendelanya kaca semua. Saya nggak perlu masuk ke dalam sana untuk lihat kegiatan apa yang ada di dalam sana. Dari luar saya bisa tahu apa yang terjadi di sana. Kamar itu nggak pernah saya pasang lampu, tapi kok ada penerangan gitu. Anak saya 4 tahun kemudian udah agak gede, rupanya mereka pasang lilin di lantai. 7 anak saya duduk mengelilingi lilin. Kondisinya duduk bersila. Gandengan tangan mereka. Sayup-sayup terdengar sama saya. Mereka menyanyikan lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu pujian. Wah, anak saya beribadah rupanya. Saya bersyukur sama Tuhan, tapi saya nggak kaget. Itu dong hasilnya. Orang saya bawa anak saya ke tangan Tuhan. Hasilnya nggak mungkin seperti yang 90%. Hasilnya harus berdoa, harus beribadah. Saya mau tahu kelanjutan ibadah anak saya apa. Sebelum mereka memohon segala sesuatu dari Tuhan, pertama-tama yang mereka katakan, Tuhan, kami mengampuni papa kami Tuhan, karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Yang kedua mereka katakan, Tuhan, kami juga mengampuni wanita yang mengambil papa kami Tuhan, karena dia juga nggak tahu apa yang dia lakukan. Tuhan, tolong kasih suami lain buat perempuan itu supaya papa kami bisa pulang. Itu doa anak saya. Luar biasa. Anak-anak saya Tuhan bawa rohaninya sedemikian jauh sampai bisa mengampuni orang-orang yang menghancurkan rumah tangga orang tua mereka. Saya saat itu, jangan perempuan itu laki saja yang saya ampunin. Malah tiap hari bawanya saya mau gosok golok aja. Gemes banget nih. Tapi mendengar doa anak-anak saya hancur. Tapi anak-anak saya bukan anak-anak yang super. Mereka cuma anak-anak biasa yang punya keterbatasan dalam segala hal, termasuk dalam berdoa. Gak kuat mereka tiap hari bertahun-tahun berdoa untuk satu pokok doa minta bapaknya pulang. Gak kuat. Dari 7 anak saya 6 gugur dalam mendoakan papanya. Cuma masih ada 1 yang duduk di kaki Tuhan. Sampai saat ini dia lagi yang doa buat rumah tangga kami. Yang 6 gugur. Main udah 5 tahun aku gak berdoain papi. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun anak saya gugur 6 dalam mendoakan papanya. Yang 6 kompak. Udah deh mah, ini udah 9 tahun papi gak pulang-pulang. Kawin aja lagi mah gak apa-apa kok. Oh yes, saya bilang. Dikasih lampu hijau buat kawin lagi. Orang tua kalau dikasih lampu hijau buat kawin nyolong itu terus. Jangankan lampu hijau, dikasih lampu merah jadi terabas sama orang tua. Ntar urusan kita ke polisi sebelah kanan. Yang penting jangan terus. Tapi anak saya yang 1 duduk di kaki Tuhan katakan enggak. Mami gak boleh kawin lagi mah. Kesian mah kalau sampai mami kawin, papi tuh udah gak bisa pulang kembali ke rumah kita ini. Padahal masih ada aku duduk di kaki Tuhan mah. Tuhan pasti jawab doaku mah. Sabar ya mah. Itu anak saya yang 1 katakan. Lihat jam terus. Akhirnya 10 tahun kemudian anak saya ketemu papanya. Karena ada pertemuan itu, ada satu harapan baru dari anak-anak saya. Yang 6 bawa doa. Begitu ketemu bapaknya, 7-7-nya masuk lagi ke dalam doa. Doanya lebih kencang dari yang pertama. 14 tahun kemudian anak saya pulang. Udah gede-gede, 25 tahun sama 15 tahun. Luar biasa. Amin. Malam ini papi janji mau pulang mah. Wah, sukacita banget anak saya. Aduh, dia mau pulang. Anak saya waktu memberitahukan bapaknya mau pulang bukan tidur santai atau jalan-jalan ke mall kan. Yang dilakukan sama anak saya adalah duduk di ruangan tamu. Khusus di sana menyembah Tuhan, puji Tuhan, doa, nyembah, puji doa. Itu yang dilakukan anak saya. Di saat anak saya khusus di sana, saya di sini kayak cacing kepanasan kalau mau pulang. Semakin mendekati detik-detik
tidur sama Pak Robi 14 tahun yang salah. Saya lihat kamar saya, ini dari tidur megah di sini. Saya buka pintu, puji Tuhan. Kasurnya satu, tempat tidur satu, kasurnya dua. Jadi anak saya tenang di sana. Saya sibuk gotongin kasur satu keluar. Saya taruh di ruang family. Saya pikir Pak Robi pulang tidur sana, saya tidur di sini. Benar Pak Robi pulang, terjadi sesuatu yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa yang anak saya. Begitu bapaknya pulang, wah, tangis, tawa, sukacita, semua terjadi di sana depan sana. Saya di sini lihat sesuatu, lihat yang terjadi. Perjalanan hidup saya 14 tahun bukan kayak dari sini loncat 14 tahun ke sini enggak. Secara fisik 14 tahun saya jalan jatuh bangun. Kalau perlu keringat darah keluar untuk mencapai 14 tahun, bukan mudah. Secara rohani saya jatuh bangun untuk sampai 14 tahun. Kadang rohani saya udah jatuh, tapi saya lihat anak-anak saya semangat lagi, jatuh lagi, semangat lagi, terus sampai 14 tahun. Saya sampai kena satu penyakit depresi plus 3. Yang menurut ilmu kedokteran, satu strip lagi naik, saya gila telanjang di jalan ini. Tapi karena ada doa anak-anak saya nggak gila. Akan kepahitan, kebencian, nggak bisa mengampuni, nggak bisa menerima kembali Pak Robi. Semua ada di dalam hati saya. Sebenarnya Tuhan tuh mudah bikin. Hitung jam, hitung detik bisa, pemulihan rumah tangga bisa. Tapi kenapa saya 14 tahun? Karena Tuhan lihat saya nggak bisa menerima lagi, nggak bisa ngampunin semua. Jadi saya cuma nunjuk Pak Robi terus saja gini yang satu. Tapi saya nggak pernah introspeksi bahwa jari saya yang lain nunjuk saya terus. Makanya Tuhan ajar saya. Tuhan bilang bukan cuma suamimu yang masuk ke dalam pertobatan, kamu juga masuk ke sana. Karena kamu sombong, nggak bisa mengampuni, nggak bisa menerima kembali suamimu, masuk kamu ke dalam. Tuhan ajar saya. Tapi lihat semua yang terjadi anak-anak sama bapaknya di sana. 14 tahun yang saya rasakan hilang semua. Saya pikir anak-anak saya masih ada 2 menit ngebut ya sampai akhir. Akhirnya anak-anak saya ninggalin saya sama Pak Robi berdua. Karena ini penting. Anak-anak saya pergi ninggalin Pak Robi, saya sama Pak Robi. Anak saya tidur. Saya sama Pak Robi nih. Pak Robi di sana kayak ayam bertelur yang ada tempat, mundar mandir. Saya di sini kayak cacing kepanasan. Lihat-lihatan malu. Akhirnya saya panggil, sini deh. Kamu tidur di dalam, saya tidur di luar. Saya tidur terpisah sama suami saya dalam waktu yang singkat, cukup lama. Saya pikir anak-anak saya, waktu bapaknya belum pulang, doanya ngotot banget. Ini bapaknya udah pulang lama, mungkin agak lemes-lemes sedikit. Enggak tuh, tetap ngotot. Saya mau tahu apa yang didoain sama anak-anak saya. Waktu mereka masuk ke dalam doa, saya dengerin doanya. Gini kan, Tuhan Yesus, hancurkan kesombongan mama saya. Loh, ini berapa jadi gue ini didoain sekarang? Hancurkan tegak tengkuknya. Pokoknya bahasa Alkitab yang hancur-hancur buat saya semua. Mendengar doa anak-anak saya, gak perlu Tuhan kirim malaikat untuk hancurkan saya. Gak perlu Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan untuk hancurkan saya. Mendengar doa anak-anak saya sudah hancur sendiri. Akhirnya rumah tangga saya dipulihkan. Saya sama Pak Robi sekarang kayak pengantin baru. Teman-teman saya ini ya dilihat saya, gila tak? Rumah tangga 14 tahun ya acak-acak sampai hancur. Bisa pulih lagi, gandengan tangan mesra lagi tuh. Itu barang langka tuh tak? Rumah tangga saya dibilang barang langka. Jelas jadi barang langka. Karena saat ini rumah tangga Kristen baru 1 tahun kondisi ribut, cerai, setengah tahun cerai, 2 tahun cerai. Semua yang dibicarakan tentang perceraian. Makanya rumah tangga saya jadi barang langka. Bukan cuma teman-teman saya yang ini, setan juga ngiri lihat rumah tangga saya. Setan mana? Setan gak pernah ngajak di rumah tangga gue udah hancurin 14 tahun, kenapa dia mesti menang lagi? Kesian tuh setan sebenarnya. Dia lupa satu, bahwa Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus namanya, bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu Tuhan yang saya sembah. Haleluya. Banyak kesaksian saya dan suami hanya untuk terpujian dan kemuliaan nama Tuhan.